Alkitab dan alat tulisnya disiapkan ya. Anak-anak, simaklah video berikut ini. Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Sriani Wulandari. Anak-anak, hari ini kita akan melanjut pembelajaran kita. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Nah, anak-anak, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran kami pada saat pagi hari ini. Ya Tuhan, bimbingilah kami, berkatilah kami, berikan kami kepintaran, kecerdasan, hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 6 dengan tema Tanggung Jawabku di Sekolah. Bahan bacaan Alkitab kita terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, anak-anak, di pertemuan minggu lalu kita telah belajar pelajaran 5 tentang tanggung jawab di rumah. Sekarang kita akan belajar tentang tanggung jawab di sekolah. Nah, anak-anak, tanggung jawab dapat dilakukan di sekolah selain di rumah. Contohnya adalah belajar dengan baik, mengerjakan tugas, mendengarkan penjelasan guru. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa contoh tanggung jawab kita di sekolah. Nah, anak-anak, apakah kamu sudah melakukan tanggung jawab di sekolah dengan baik? Jika kamu sudah melakukannya, apa ya manfaatnya bila kita melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab? Nah, anak-anak, simaklah cerita berikut ini. Nah, anak-anak, kita dapat mempraktikkan sikap bertanggung jawab seperti cerita Tuhan Yesus tentang perumpamaan tentang talenta. Nah, anak-anak, dalam Perjanjian Baru, kata talenta menunjukkan pada kesatuan mata uang yang menggambarkan sejumlah uang. Nah, anak-anak, contohnya kalau seperti di Indonesia, mata uangnya adalah rupiah. Nah, anak-anak, jumlah uang itu sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. Nah, anak-anak, dinar adalah mata uang Romawi. 1 dinar ialah upah pekerja harian dalam 1 hari. Nah, anak-anak, jika dihitung dalam rupiah, misalnya upah pekerja sehari adalah 80.000, maka 1 talenta sama dengan 80.000 dikali 6.000 dinar menjadi 480 juta. Nah, anak-anak, seorang tuan yang memberikan tanggung jawab kepada hamba-hambanya untuk mengurus kekayaannya. Oleh karena itu, ia memberikan kepada hamba pertama 5 talenta, hamba kedua 2 talenta, dan hamba ketiga 1 talenta. Nah, anak-anak, tiap-tiap orang diberikan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, seperti contoh cerita ini.
Hamba yang pertama diberi 5 talenta, dan hamba kedua diberi 2 talenta, kemudian hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Hamba yang pertama menjalankan 5 talenta dan sesudah beberapa lama jumlahnya menjadi 10 talenta. Demikian juga dengan hamba yang menerima 2 talenta, menjadikannya 4 talenta. Tetapi hamba yang diberikan 1 talenta takut untuk menjalankan uang itu. Dia tidak melakukan apa-apa dengan uang itu, kecuali menguburkannya di dalam tanah. Dipikirnya sekembalinya tuannya, dia dapat memberikan kepadanya jumlah semula, yaitu 1 talenta. Nah, anak-anak, apa yang terjadi dengan sekembalinya tuan itu kepada mereka? Nah, anak-anak, sesudah jangka waktu yang lama, tuan itu kembali dan memanggil hamba-hambanya untuk mengadakan perhitungan. Hamba yang pertama datang kepada tuannya dan mengembalikan uang dan mengembalikannya 2 kali lipat menjadi 10 talenta. Nah, anak-anak, hal ini menyatakan bahwa tanpa keraguan sedikit pun dia patut diberi kepercayaan oleh tuannya. Hamba ini menunjukkan kesetiaannya dalam melakukan apa yang ditugaskan oleh tuannya. Tuan itu murah hati dalam pujiannya dan suka memberi hadiah kepada hamba itu. Pertama, tuan itu berseru, "Baik sekali," di dalam pujiannya terhadap perbuatan hambanya yang baik. Kedua, dia menyambut hambanya. Dia menyebut hambanya baik dan setia. Ketiga, dia memberikan hambanya tanggung jawab dalam banyak hal. Dan keempat, dia mengundang hamba itu duduk semeja dengan tuannya dan merayakan hasilnya dengan sebuah pesta. Nah, anak-anak, hamba yang kedua datang ke hadapan tuannya dengan 2 talenta dan hamba 2 talenta yang didapat dan tambahan 2 talenta yang didapatkannya dengan menjalankan uang itu. Nah, jadi hamba yang kedua ini mengembalikan menjadi 4 talenta. Hamba ini juga melakukan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya dengan baik. Tuan itu tidak berkurang kemurahan hatinya terhadap hamba yang kedua ini dibandingkan dengan hamba yang pertama. Sama sekali seperti hamba yang pertama, semua hadiah diberikan berdasarkan pada kesetiaan yang ditunjukkannya. Nah, anak-anak, apa yang terjadi pada hamba yang ketiga ya? Ketika giliran hamba yang ketiga untuk memberikan perhitungan, suasananya menjadi berubah. Bukannya mengembalikan uang yang dipercayakan kepadanya seperti yang dilakukan oleh hamba-hamba yang lain, hamba ini hanya mengembalikan 1 talenta yang tadinya diberikan oleh tuannya tanpa melakukan apapun dengan uang itu. Akhirnya, hamba ini tidak mendapatkan apapun dari tuannya. Nah, anak-anak, dari perumpamaan ketiga orang hamba ini, hamba yang pertama dan hamba yang kedua melakukan tanggung jawabnya dengan setia sehingga mereka mendapatkan hadiah. Sedangkan hamba yang ketiga tidak melakukan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya dia tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan hadiah juga. Nah, anak-anak, melalui kisah ini kalian diharapkan dapat melihat bagaimana melakukan suatu tanggung jawab yang diberikan kepada kalian. Kalian dapat melihat contoh dari ketiga orang tersebut. Apakah kalian mau meneladani atau mencontohi hamba pertama dan kedua yang setia melakukan tugas yang diberikan oleh tuannya, atau seperti hamba ketiga
yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Nah, anak-anak, tanggung jawab harus dilakukan dengan penuh kesetiaan. Jika kalian setia melakukan tanggung jawab, ada manfaat yang kalian dapatkan. Jika kalian bertanggung jawab terhadap tugas, berarti kalian telah menunjukkan sikap disiplin. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini, Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ingatkan kami untuk selalu menjadi anak yang bertanggung jawab dalam melakukan semua tugas kami di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.